Apa sih gunanya Bapak Ibu hadir di kelas sirah ini, kemudian belajar? Paling sedikit ada 6 poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, dan ini yang paling induk daripada manfaat mempelajari sirah adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal lebih dalam siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Dari sisi khalqiyah, ciptaan fisik beliau. Bagaimana sih fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Warna kulitnya, rambutnya, ya, bentuk tubuhnya, semua dipelajari dalam sirah. Gunanya, salah satu gunanya adalah agar kita mengenal beliau walaupun tidak sempat melihat atau hadir bersama beliau. Juga dari sisi lain, Nabi SAW bersabda, siapa yang melihatku dalam mimpinya maka berarti dia melihatku dan syaitan tidak akan menjelma menyerupaiku. Berarti memang mengenal fisik Nabi SAW perlu dalam Islam. Dan itu diketahui dari sirah. Kemudian dari sisi khuluqiyah, sisi akhlaknya beliau, perilaku sehari-hari dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan sesama kaum muslimin, sahabat yang datang mengeluh pada saat punya masalah, bagaimana beliau pecahkan, kemudian menghadapi orang-orang kafir dalam berdagang, bertetangga, berpolitik, ya, sampai berperang di medan perang, semua itu dijelaskan dalam sirah. Bagaimana kehidupan beliau. Kemudian juga dari sisi syakhsiyah, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pribadi beliau sehingga dicontohi oleh semua ayah, semua anak, semua ya, suami, semua pemimpin. Kemudian siapa yang mendampingi beliau dari istri-istrinya juga menjadi suri tauladan bagi semua wanita muslimah. Bagaimana mereka menjadi istri, bagaimana mereka menjadi pendamping, bagaimana mereka menjadi ibu, dan seterusnya. Kemudian juga dari sisi hayat az-zawjiyah, kehidupan beliau berumah tangga, bagaimana beliau membangun tatanan rumah tangga, bagaimana beliau berlaku adil, bagaimana beliau menaungi dan mendidik istrinya, anak-anaknya. Semua juga menjadi suri tauladan dan itu dipelajari dari sirah. Karena kalau kita belajar hadis, kita akan temukan hadis itu lebih banyak berbicara masalah hukum, kan gitu. Artinya banyak orang pelajari hadis, hadis semua membahas, termasuk sirah yang diambil daripada materi tentu silsilah hadis ya. Jadi sanad-sanad hadis yang digabungkan, tapi sirahnya lebih banyak bicara tentang bagaimana kehidupan sehari-hari sih. Kehidupan sehari-hari ini yang perlu. Apakah Nabi SAW tadi saya bilang contohnya 24 jam di sejadah? Enggak. Beliau bergerak, beliau makan, beliau tidur, beliau marah, beliau senang gitu kan. Semua itu ada dalam kehidupan beliau. Berarti normal-normal saja kalau kita lalui. Tapi kita butuh menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Bagaimana pada saat marah, bagaimana pada saat senang. Ya. Itu semua dipelajari. Bukankah Nabi Muhammad SAW itu pada saat senang beliau sujud syukur? Misalnya sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, Nabi SAW setiap menerima berita gembira beliau langsung sujud syukur. Kemudian pada saat beliau menghadapi musibah seperti apa? Beliau menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangganya, gitu kan? Bagaimana beliau mengontrol atau menyelesaikan permasalahan dengan sangat baik. Tidak dengan emosional, tapi dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Waktu Aisyah cemburu dengan Sofia, ya karena memberikan kurma pada saat waktunya untuk Aisyah, maka Aisyah sempat menepis piring yang dikasih hadiah oleh Sofia karena dikasih kurma. Merasa Aisyah mengatakan, kenapa harus ya waktu saya diganggu? Bahasanya Aisyah begitu. Lalu dia memukul piring tersebut sehingga berantakan kurmanya. Bagaimana cara Nabi SAW sebagai suami memecahkan kasus ini? Beliau tidak marah dengan Aisyah. Beliau diam saja lalu beliau berkata kepada pembantunya Sofia yang membawa kurma itu mengatakan, pungutlah kurma-kurma ini karena ibumu sedang cemburu. Begitu saja selesai. Jadi nggak butuh dibalas dengan marah ataupun dengan emosional. Setelah itu Aisyah malu sendiri, tidak jadi marah gitu kan? Contohnya Nabi SAW bagaimana mendidik dalam rumah tangganya. Nanti akan kita lebih banyak memberikan contoh-contoh masalah ini. Kemudian masalah ijtimaiyah, kehidupan sosial. Bagaimana beliau hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, bagaimana beliau selesai sholat bertanya siapa di antara sahabat yang tidak hadir.
Kalau ada yang sakit, dijenguk. Ada yang meninggal, takziah, hadiri jenazahnya, gitu kan. Ada yang lagi bepergian, ditanya kapan pulang, siapa yang naungi keluarganya, gitu kan. Nabi SAW peduli secara sosial. Nggak ada masyarakat Madinah yang tidak Nabi SAW tahu keadaannya, semua diketahui sebagai seorang pemimpin yang luar biasa gitu. Kemudian secara iktisadiyah, ekonomi, bagaimana beliau mengatur ekonominya, pengeluaran masuknya dana di rumah tangga beliau untuk negara, kan gitu. Bagaimana beliau membagi zakat, bagaimana beliau membagi sedekah, bagaimana beliau mengatur dan membagi ghanimah, harta rampasan perang, gitu kan. Itu semua teratur rapi dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita akan dapatkan nanti di sirah, gitu kan. Kemudian juga dari sisi sia-sia atau siasa, sia-sia artinya sia-sia ini siasa politik. Bagaimana beliau membangun sebuah negara Islam di Madinah, gitu kan. Bagaimana beliau memimpin, mengatur masalah-masalah yang sedang dihadapi di masyarakat. Bagaimana beliau mempertahankan Madinah menjadi basis pusat ya, negara Islam, dan terus beliau ekspansi, melebarkan sayap Islam ini kemana-mana, termasuk kota-kota terdekat seperti kota Mekah dan beberapa kota-kota yang lain. Dan tujuan semua itu adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan mencontohi beliau. Itu tujuannya. Jadi kita harus tahu juga Allah ingin kita sadar bahwasanya sebagaimana kita manusia punya kekurangan. Nah, Nabi yang saya utus untuk kalian contoh ini juga sama dengan kalian. Tinggal diciplak saja. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri tauladan buat kalian. Semuanya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ikutin saja. Ciplak saja. Cara makannya, cara berpakaian, cara bergaul, cara berpolitik, cara berekonomi, semua ikutin. Apapun yang kita ingin lakukan, maka tanya bagaimana Nabi Muhammad SAW lakukan. Karena beliau lakukan semuanya. Aktivitas dalam rumah, aktivitas di luar rumah, semua itu kita contohi. Suri tauladan, ikutin semuanya. Bahkan sahabat ridwanullah alaihim itu selalu memperhatikan Nabi jalan bagaimana, Nabi pakai baju apa, bagaimana sisiran rambutnya. Lalu sahabat mencontohi itu semua. Ya, sebagai bentuk tauladan, karena Allah yang menyuruhkan, itu bentuk ibadah. Itu adalah bentuk ibadah. Jadi semua itu untuk dicontohi apa yang beliau lakukan. Dan ini khusus kata Allah SWT, liman kana yarjullah, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah hari kiamat, ya, kemudian mendapatkan apa yang Allah janjikan dari surga dan pahala yang besar hari kiamat, dan juga ingin berzikir dengan Allah, zikir yang banyak. Yang ingin lebih banyak mengetahui tentang Allah, belajar tentang ilmu berhubungan dengan Allah, maka dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladannya.